Pada hari Selasa pagi, 29 Maret 2022, pukul 6.15 pagi, warga Semarang dikejutkan dengan penemuan seseorang dalam kondisi tergeletak bersimbah darah di toko kamera fokus Nusantara, Jalan Diponegoro. Korban tewas diketahui bernama Supriyono, 37 tahun, yang merupakan satpam penjaga malam kompleks pertokoan tersebut. Atas peristiwa tersebut, polisi langsung datang ke tempat kejadian perkara, serta menyelidiki kasus perampokan disertai pembunuhan tersebut. Dalam peristiwa ini, ada kamera yang dibawa kabur oleh pelaku. Dalam penyelidikan di TKP, polisi menemukan barang bukti diantaranya pisau yang diduga digunakan pelaku untuk membunuh korban. Selain itu, ditemukan pula peralatan milik pelaku seperti alat las dan perlengkapan lainnya di lokasi perampokan. Polisi juga memasang garis polisi di sekitar lokasi. Ditemukan barang bukti pisau yang diduga dipakai untuk menusuk pelaku, serta peralatan untuk membobol toko juga ditemukan di lokasi. Sementara itu, olah TKP sendiri masih berlanjut untuk mengetahui jumlah kamera yang berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Polda Jawa Tengah merespon cepat kejadian aksi pencurian dengan kekerasan yang membawa satu orang korban jiwa, yakni tenaga security di X Jonas Poto, Jalan Diponegoro, Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan bukti yang ada di TKP, Polda Jateng melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku sekitar 7-8 jam dari kejadian. Pelaku berinisial RIS alias Cimpring, 24 tahun, berhasil ditangkap Polda Jateng di rumahnya di Desa Karangsambung, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Selasa 29 Maret 2022. Polda Jateng berdasarkan bukti-bukti di TKP kemudian mengembangkan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka di Kebumen. Kuat dugaan, pelaku langsung melarikan diri ke tempat asalnya setelah melakukan aksinya. Dijelaskan, pelaku pada saat di TKP sempat difoto oleh korban S, 37 tahun, dan tak hanya itu, S juga sempat mengambil foto KTP pelaku. Pelaku ditangkap 6-7 jam setelah laporan diterima dan saat ini juga polisi telah mengamankan pelaku. Bersama pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang yang diduga digunakan pelaku dalam aksinya serta barang bukti hasil kejahatannya. Sejumlah kamera lensa, serta pesawat tanpa awak atau drone yang merupakan barang dagangan di toko tersebut digasak pelaku. Kerugian akibat peristiwa tersebut mencapai 300 juta rupiah. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan pisau yang diduga digunakan pelaku untuk membunuh korban, serta peralatan untuk membobol toko seperti alat las di sekitar lokasi perampokan. Dari pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa 1 unit motor sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam, 3 buah lensa kamera merek Sony warna hitam, dan 1 buah kamera drone warna hitam. Kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan tewasnya seorang penjaga malam di PT Fokus Nusantara X Studio Foto Jonas Poto telah berhasil diungkap oleh kepolisian. Satu orang pelaku yang merupakan pelaku tunggal telah berhasil diamankan berikut barang bukti hasil kejahatannya. Dalam konversi pers diungkapkan, pelaku berprofesi sebagai seniman dan pelukis tersebut berhasil ditangkap di rumahnya bertempat di Karangsambung, Kebumen. Sekitar 3 jam setelah mendapat laporan, pelaku berhasil diamankan di rumahnya beserta barang bukti kamera dan lainnya. Dari hasil penyidikan oleh petugas, terungkap pula bahwa pelaku sebelum menjalankan aksinya telah mempelajari situasi yang menjadi sasarannya dan berpura-pura menginap di PT Fokus Nusantara yang merupakan bekas studio foto Jonas Poto. Dari awal pelaku ini sudah merencanakan pencurian, dibuktikan dari hasil pemeriksaan dan barang bukti yang didapat dari pelaku. Saat korban lengah, pelaku kemudian memukul kepala korban dengan batu hingga korban tidak sadarkan diri. Usai melumpuhkan korban, pelaku menjalankan aksinya membobol masuk PT Fokus Nusantara dan mengambil beberapa kamera serta pernak-perniknya yang tersimpan di etalase. Usai menjalankan aksinya, pelaku melihat korban yang awalnya terlungkup berubah menjadi terlentang. Oleh pelaku kemudian korban ditusuk beberapa kali dengan senjata tajam hingga akhirnya tewas. Adapun motif pelaku ingin menguasai barang-barang berupa kamera dan peralatannya yang dipajang dalam etalase di bekas tempat studio foto tersebut. Berdasarkan keterangan pelaku, barang-barang berupa kamera dan lainnya akan dipakai sendiri dan sebagian dijual, karena kebetulan pelaku ini paham mengenai multimedia. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti hasil kejahatan berupa 3 unit kamera, 1 unit drone, dan 2 lensa kamera.
Selain itu, petugas juga mengamankan peralatan las, pisau lipat, serta sepeda motor milik pelaku sebagai sarana melakukan kejahatan. Kepada masyarakat, terutama para pelaku usaha yang memakai jasa keamanan di tempat, dihimbau agar melaksanakan prosedur penjagaan 2 orang setiap malam hari. Ini untuk mencegah terulangnya kejadian serupa sehingga bila 2 orang ada yang membantu mengawasi. Adapun perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 4 serta pasal 339 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara.